Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sania Islameli dengan NIM STI 20230373. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS mata kuliah Mobile Programming. Sebelumnya sudah saya run atau startup di Laragonia. Kemudian ini sudah di terminal dari Laragonia sendiri atau CMD. Nah, mending sekarang aja. Lapor apa? Nggak ada lapor. Karena kalau saya di waktu. Terus mereka paksa. Oke, di sini untuk NPM startnya sudah jadi. Nah, baik. Kemudian di sini saya sudah buka folder di Visual Studio Code kelompok kami, kelompok 8, yaitu terkait kumpulan resep masakan. Baik, kemudian kita masuk ke terminal. Kemudian kita run filternya. Kamu mau orang kepada apa? Enggak kurang apa-apa sebenarnya. Apa sih dia kurang? Paling kan. Laptop ini sudah lama tidak dibuka sebelum dibuka yang dikatakan. Aku juga nggak dicek soal Oke, berikut untuk tampilan utamanya. Di sini ada button masuk, kemudian daftar, kemudian ada lanjut sebagai tamu. Jika lanjut sebagai tamu ini nanti diklik, nanti otomatis ke beranda, dan di bagian headernya ini nanti otomatis tamu, karena lanjut sebagai tamu. Dasar kata orang ada di
Oke, karena saya sudah punya akunnya, maka langsung saja masuk. Jika belum punya akun, nanti kliknya di daftar. Nanti mengisi sesuai data yang sudah ada, seperti nama lengkap, kemudian email, password, kemudian ada konfirmasi password. Kemudian di sini untuk masuknya, untuk mengisi ada button email atau nomor handphone, kemudian password. Oke, kemudian di sini ada jika user lupa password, di sini ada fiturnya lupa password. Nanti di sini ada metode untuk mereset password, ada dari email ataupun OTP WhatsApp. Kemudian dimasuk juga bisa dengan masuk dengan menggunakan Google. Nanti jika ini diklik masuk dengan akun Google yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian masuk. Setelah kita inputkan di login, Gmail dan juga password, nanti akan masuk ke beranda. Kemudian di header sesuai dengan yang tadi sama yang sebagai tamu juga muncul sesuai nama yang diinputkan di awal. Karena tadi Gmailnya adalah sania@gmail.com, maka di header selamat selamat malam Sania. Ya ini menyesuaikan waktu masuknya kita juga. Kemudian di beranda ini ada menu searching. Nantinya bisa untuk kita masukkan misalnya mau mencari resep terkait ayam, nanti ketik saja ayam. Nanti dijelaskan lebih lanjut di bagian katalog. Kemudian di bawahnya ini ada pilihan semua resep, kemudian makanan utama, kemudian minuman, kemudian kue. Sebentar. Ini untuk makanan utama. Kemudian minuman. Kemudian yang terakhir ada kue. Oke, jadi di bawahnya itu ada button yang isinya itu tips atau apa namanya berita atau insight tiap harinya. Misalnya ini tips hari ini, misalnya tambahkan minyak zaitun di akhir masakan untuk aroma lebih harum. Kemudian di bawahnya itu ada resep yang populer. Jadi di sini akan muncul resep-resep paling populer dari aplikasi resep kita ini. Kemudian di sini kan ada official resep kita, itu resep-resep yang dari aplikasi resep kita. Kemudian ini dari member. Ada resep-resep yang dari member itu up sendiri. Jadi di aplikasi resep kita ini usernya itu bisa upload resep-resep yang sekiranya belum ada di aplikasi dan user ada resep nanti bisa diuploadkan di aplikasi ini. Dilihat semua nanti masuk ke katalog. Untuk katalog kita skip dulu. Kemudian di sini di bawahnya juga muncul untuk resep-resep yang terbaru. Lihat semua sampai masuk ke katalog juga. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur katalog. Nah, di sini sama seperti yang di beranda, ada kategorinya, ada semua makanan utama, minuman, kemudian kue. Kemudian di sini juga ada button untuk searching. Misalnya kita akan kasih keyword terkait ayam. Loading.
Di sini akan muncul sesuai yang kita masukkan yaitu ayam. Ada beberapa menu resep-resep terkait ayam. Nah, NPL. Oke, kita coba klik Upload makalah. satu resep detailnya. Misalnya di sama. Nanti apa sih? Nah, ini ada rendang sapi. Ini untuk resep premium atau member. Kita coba di menu lain yang untuk umum, misalnya ini kopi susu kekinian. Nah, di sini untuk detailnya, di atas sendiri ada menu bagikan kemudian favorit. Nah, jika kita klik yang favoritnya, ini nanti akan otomatis bertambah user yang menyukai eh, resep menu kopi susu kekinian. Kemudian di bawahnya itu ada rating dari user. Di sini untuk menu kopi susu kekinian udah 4,9. Kemudian di sininya samping ada durasi pengerjaan resep ini atau durasi pembuatannya. Kemudian di sini ada kategorinya sebagai minuman. Oke, terus di sini untuk kategori juga yang tadi kan ada dua. Dari yang resep kita official sama yang dari member. Nah, kalau kopi susu kekinian muncul di sini sebagai resep kita official. Berarti memang dari aplikasinya, bukan dari user yang eh, upload resepnya. Kemudian di sini di bawahnya ada tiga, ada bahan, langkah, kemudian info gizi. Di sini di bahan ada detail-detail bahan-bahan yang digunakan, langkah-langkah pun sama, kemudian info gizi juga. Dari olahan ini apa saja info gizinya. Kemudian di sini ada keluar, tentunya masuk ke beranda. Kemudian untuk mulai memasak, coba kita klik. Nah, di sini di mulai memasak itu nanti akan muncul step by step, mulai dari satu, dua, dan seterusnya detailnya. Nah, di sini kan karena baru kita masuk ke step satu, dan di sini juga akan otomatis ada seperti progresnya karena kita berulang pertama ini 20%, nanti kalau sudah selesai pasti akan 100%. Kemudian langkah selanjutnya, oke, ini ke langkah selanjutnya, langkah kedua, atau misalnya kita mau mundur nih di langkah sebelumnya, nanti kita bisa klik di yang button sebelumnya. Nah, ini kan bertambah progres persennya. Karena ini udah step terakhir, kelima, kan 100%. Kemudian selesai. Oke. Kemudian tadi kan sudah saya klik untuk menu kopi susu ini itu menjadi favorit. Nanti di menu profil akan menambah sendiri. Nih, resep favorit. Sebelumnya, sebelum saya record ini sudah saya mencoba untuk resep favorit satu. Kemudian ini upgrade ya menjadi dua. Bisa kita cek di sini. Sebelumnya saya sudah favorit terkait resep ayam geprek. Kemudian tadi yang terbaru dua resep. Seperti itu. Kemudian untuk menu profil di bagian eh, atas sendiri ada nama user dan Gmail sesuai yang kita kan di awal. Kemudian yang tadi terkait resep favorit, terus terkait resep saya. Jadi nantinya yang di beranda tadi, yang dari member itu kita inputkan lewat sini, kemudian muncullah di beranda. Misalnya tadi sudah saya coba terkait penambahan resep untuk bahan, langkah, dan info gizi. Lalu di sini juga bisa kita edit, misalnya salah, ataupun kita hapus. Misalnya mau kita edit nih. Di sini bisa. Tadi untuk fitur yang tambah resep juga tampilannya seperti ini. Ada judul resep, kategori, ada tiga seperti yang di beranda, makanan, minuman, kemudian kue. Kemudian ada deskripsi, ada durasi pengerjaan dalam menit, kemudian ada foto resep untuk tampilan di header, kemudian ada bahan-bahan, kemudian ada langkah memasak, info gizi sesuai yang tertera pada detail di di katalog, maaf. Kemudian jika sudah kita simpan perubahan karena kita tadi edit. Untuk tambah resep juga sama seperti ini. Males deh. Sumpah. Oke, kemudian fitur yang selanjutnya yang akan saya demonstrasikan yaitu fitur notifikasi.
Iya, Bang. Oke, untuk notifikasi. Oke, untuk notifikasi sendiri menampilkan notifikasi yang masuk ke akun pengguna secara real time maupun dari riwayat sebelumnya. Yang pertama ada load notifikasi dari servernya sendiri. Nah, saat halaman dibuka ini nantinya aplikasi otomatis mengambil data notifikasi dari backend Node.js via API. Kemudian data yang diambil mencakup judulnya ini misalnya tes notif. Kemudian ada pesan, tipe waktu, ada pesan tipe, mohon maaf, waktu dan juga status sudah dibaca atau belum. Nah, ini karena tadi ada 8 pesan baru, ini ada perbedaan pesan yang sudah dibaca maupun yang belum dibaca. Yang belum dibaca ada tanda di sebelah kanan seperti ini. Kemudian yang kedua, ada format waktu otomatis. Jadi untuk waktu notifikasinya itu nanti ditampilkan dalam format yang ramah pengguna atau sesuai waktunya secara otomatis. Misalnya baru saja atau berapa menit seperti itu. Nanti sesuai waktu juga misalnya ini ada 10 jam yang lalu berarti paling atas, 4 hari yang lalu di bawahnya dan sebagainya. Pokoknya paling atas adalah notifikasi yang paling terbaru sampai di bawah adalah notifikasi yang paling lama. Kemudian notifikasi real time via FCM. eh di fitur notifikasi ini menggunakan Firebase FCM atau Firebase Cloud Messaging, yaitu ketika notifikasi baru masuk saat aplikasi terbuka, maka langsung muncul di daftar paling atas disertai snack bar pemberitahuan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tanda dibaca. Coba kita coba klik satu notifikasi yang belum dibaca, misalnya ini. Oke, maka kan otomatis tanda baca atau warna berubah dari oranye ke putih yang sudah saya praktekkan tadi. Kemudian di sini ada tombol baca semua. Kita klik. Nah, nanti otomatis tandai semua notifikasi sekaligus untuk dibaca. Jadi sih udah hilang dan untuk warna oranye dan ada tanda titik sini udah hilang sendiri. Kemudian ada tipe dari notifikasi ini sendiri. Ada setiap notifikasi itu punya ikon dan juga warna berbeda sesuai tipenya. Ada 4 jenis, yaitu warna oranye, hijau, kuning, dan biru. Aslinya sudah itu. Cuman di sini cuma ada beberapa. Untuk yang warna oranye itu notifikasi dari resep. Kemudian yang warna hijau, seperti keempat ini, yaitu notifikasi yang promo. Warna kuning itu notifikasi tips. Kemudian yang warna biru, notifikasi terkait info. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya lihatkan terkait struktur folder dan juga script.
PD notifikasi. Kita coba. Oke, untuk script notifikasinya sendiri di sini ada import package flutter material.dat. Jadi untuk package flutternya itu ada di material.dat. Kemudian ada FCM service.dat, ada API service.dat, kemudian ada button navbar.dat. Kemudian ini untuk kelasnya, notifikasi screen extend stateful widget. Kemudian di sini, di bawahnya, di sini untuk mengatur terkait format waktu dari Firestore-nya sesuai timestamp eh, dari Firestore, timestamp-nya atau ICO string. Kemudian untuk script ini terkait load dari API-nya. Kemudian ada listen FCM real-time. Kemudian di sini untuk tandai satu notif dibaca. Kemudian tandai semua dibaca. Kemudian di sini ada helper icon dan juga warna berdasarkan tipe. Contohnya ini tadi resep. Kemudian promo, tips yang sudah sesuai yang saya jelaskan. Nih misalnya resep warnanya oranye, promo hijau, tips. Tips juga warnanya kuning, kemudian ada yang terakhir warna biru, yaitu informasi. Sini untuk page yang belum, jumlah yang belum dibaca. Oh, anjir. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.